pasangan GTV, kembali lagi bersama saya Monik yang akan menemani Anda dalam acara Capcus. Pada episode kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi salah satu museum sejarah yang terjadi saat erupsi pada tahun 2010, yaitu Museum Mini Sisa Hartaku. Museum Mini Sisa Hartaku merupakan sebuah museum yang menyimpan sisa-sisa letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Museum ini terletak di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ganasnya letusan Gunung Merapi memberikan jejak yang terlihat bagi semua masyarakat Indonesia, khususnya Yogyakarta. Memori bencana alam pada tahun 2010 akan selalu terekam di dalam cerita hidup masyarakat. Salah satunya Bapak Sriyanto. Untuk mengenang sejarah, Bapak Sriyanto mengumpulkan sisa-sisa barang di rumahnya menjadi sebuah museum mini sisa hartaku atau The House of Memory. Permisi, halo Oke, Mas, kenalin saya Monik dari Capcus. Oh iya. Dengan Mas siapa? Saya perkenalkan saya dengan Sriyanto atau Rian, bahwasanya sebagai owner Museum Mini Sisa Hartaku. Oke, Mas Rian, aku pengen tahu Iya. sejarah dari Museum Sisa Hartaku itu seperti apa sih, Mas? Ya berawal dari pasca erupsi Merapi, setelah saya bisa pulang menengok bekas kampung ataupun khususnya bekas rumah saya ini dalam kondisi sudah porak-poranda, dari situ menimbulkan rasa keprihatinan tersendiri untuk diri pribadi saya dan keluarga. Nah, bagaimanapun wujudnya, bentuknya, mengingat kita jerih payah pengen suatu rumah ya dulu. Nah, akhirnya saya berinisiatif untuk membersihkan rumah ini. Yang kedua adalah ini. Rasa penasaran dengan barang rumah tangga ataupun kekayaan rumah ini ya, ada di mana, bentuknya kayak apa. Istilahnya yang mendasar adalah dua, rasa keprihatinan dari hancurnya rumah ini, kemudian adalah rasa penasaran dengan harta benda saya ada di mana, kalau toh masih ada bentuknya kayak apa gitu. Akhirnya dari situ saya mengadakan kerja keras lagi membersihkan bekas rumah ini. Akhirnya dari kerja keras saya itu menemukan 1, 2 dan akhirnya terkumpul banyak, ketemu saya koleksi. Tapi tujuan awal saya dari dulu, saya tidak ingin mendirikan suatu objek wisata, saya tidak ingin mendirikan museum. Tujuan saya pertama cuma untuk kenang-kenangan keluarga aja gitu. Oke, berarti untuk kenang-kenangan kalau dulu pernah tinggal di sini gitu ya, Mas? Iya, ya. Oke. Nah, tadi kan dijelasin tujuan awalnya itu seperti itu dan nggak mau jadi museum. Nah, kenapa kok bisa terfikirkan untuk mendirikan museum nih, Mas? Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya ada teman yang baru survei mau bikin jalur jeep Lavator Merapi ini, Ya, akhirnya dari situ tersambunglah niat. Nah, akhirnya beliau antusias dengan koleksi saya. Nah, akhirnya mereka meminta untuk melengkapi lebih komplit lagi dari koleksi saya. Nah, setelah beliaunya niatnya untuk bikin jeep Lavator itu akhirnya sudah jadi dan pengunjung sudah sering diajak mampir di sini. Baru dari situ akhirnya bekas rumah saya ini saya beri nama, yaitu objek wisata dari Lavator ya. Tak beri nama Museum Mini Sisa Hartaku. Sisa Hartaku, oke. Koleksi-koleksi yang ditemukan ada apa aja sih, Mas? Boleh sambil kita keliling? Boleh, monggo. Kira-kira ada apa aja, Mas? Kalau untuk dari koleksi Museum Mini Sisa Hartaku ini ya arti intinya adalah semua benda apapun yang bisa saya ketemukan ya, ataupun benda-benda rumah tangga itu, semua benda yang terkena erupsi Merapi. Tapi kalau di sini sebenarnya ada suatu koleksi yang sangat berarti untuk diri pribadi saya dan itu, keluarga. Yaitu adalah sisa jam dinding. Ya, sisa dinding juga ini. Sebelah mana? Ini. Nah, sebelah sini ya, Mas ya. Ini jam dinding. Jam dinding. Ini juga jam dinding saya sendiri. Waktu tak tinggal mengungsi ya, dalam kondisi hidup
Setelah kena erupsi Merapi, akhirnya jam ini saya ketemukan ketimbun, kondisinya sudah kayak ini. Oh iya, ini udah terlihat kayak kebakar-bakar. Ini jarum gitu ya, jamnya Mas? sudah pada masuk ya di dalam lelehan boxnya ini. Iya. Artinya ini pakai kuku aja masih sudah masuk tertanam. Oh Ini iya. bukti otentik, bukan rekayasa. Jadi dalam artian juga dengan penemuan jam ini bukti bahwasanya korban erupsi Merapi atau hancurnya semuanya di wilayah lereng Merapi bagian selatan atau letusan Merapi yang kedua yang paling dahsyat ya puncaknya. Ini ya ini jam 12 malam atau 00:05 menit 40 detik. Oh, oke. Berarti emang benar-benar ini tuh pas Merapinya ini ya. Iya, puncak. Puncaknya itu. Iya. Oke. Dalam artian juga bisa saya jabarkan korban erupsi Merapi dengan kata lain jadi kere istilahnya ya, itu tembung kasar. Tetapi istilah kehilangan semuanya ya dengan bukti jam ini. Iya. Ya, dengan ini kehidupan korban erupsi Merapi dari nol atau titik terbawah memulai kehidupan lagi ya jam ini. Jam ini ya. Jadi kayak jam ini tuh emang benar-benar peninggalan yang emang paling sejarah ya, Iya. Mas. Karena ini adalah bukti waktunya ya, bukan rekayasa, bukan tipu-tipu. Ini adalah yang memberikan adalah leluhur yang di Merapi. Gitu. Mas. Jadi gini, kehidupan itu akan berhenti seperti jam ini dan akan berganti dengan cerita yang lain. Yang lain. Gitu, ya. Iya, berarti seperti halnya juga jam kan terus berputar dan bakalan berhenti juga ya, Mas ya. Oke. Boleh kita lanjut, Mas? Monggo, juga ada koleksi foto. Ini foto koleksi yang dulu ya, waktu erupsi itu ya. Kondisi Merapi pas lagi erupsi. Oke, dan ini juga Ada barang-barang rumah barang-barang. tangga. wow, Macam-macam lah sekali. intinya. Macam-macam ya, Mas. Saya juga kurang mengerti juga. Tapi waktu itu saya kehilangan ternak. Boleh. Ternak itu juga ada sapi, ada kambing, kemudian juga ada ini kelangenan istilahnya yaitu anjing. Tapi kondisinya apa? Jumlahnya itu serba 4. Iya. Berarti Saya punya sapi 4. sapi 4. Kemudian kambing waktu itu juga pas kondisinya 4 ekor. Apalagi anjing yang untuk membantu jaga rumah juga 4. Nah itu dalam artian filosofinya apa saya juga nggak tahu. Iya, tapi kondisinya serba 4. Berarti sampai sekarang masih jadi misteri gitu ya, Pak Iya, ya. betul, Karena betul. serba 4 ini ya. Belum saya ketemukan artinya. Oke. Museum ini membuktikan jika ada kisah pilu dari letusan Gunung Merapi. Meskipun hanya sisa-sisa, namun barang-barang tersebut masih berharga untuk mengenang dan memahami bagaimana alam bekerja.